Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurul dengan nomor peserta 12021. Dan di video kali ini, kami dari Fasel 3 Akhwat akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan APD atau alat pelindung diri. Dengan namanya sendiri, bisa kita simpulkan bahwa APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh pekerja, baik itu seluruh badan maupun setengah badan, yang tujuannya adalah untuk mengurangi potensi bahaya kerja maupun penyakit kerja. Dan pada kasus kali ini, nakes atau tenaga kesehatan terbagi menjadi 3 level, mulai dari level 1, level 2, dan juga level 3. Tentunya, tiap level mempunyai kegunaan masing-masing dan juga dipergunakan oleh orang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mari simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan cara tentang APD level 1 yang terdiri dari pakaian kerja atau scrub, masker, masker medis yang terdiri dari 3 lapis, serta sarung tangan medis. Untuk tata cara pemakaiannya, pertama ada masker medis, lalu sarung tangan latex. Demikianlah tata cara penggunaan APD level 1. APD tersebut digunakan oleh tenaga medis dan pramedis tingkat pertama, yaitu dokter, perawat, dan sopir ambulan. Di mana untuk cakupan penggunaannya yaitu APD ini biasanya digunakan saat berada di tempat praktik umum dan pada kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol. Serta yang juga digunakan pada triase pra-pemeriksaan pada bagian rawat jalan umum. Nah, untuk sopir ambulans, ini digunakan untuk mengantarkan pasien yang tidak kontak langsung dan yang memiliki kabin terpisah. Kali ini kami akan memperagakan pemakaian APD level 2. Yang pertama, pakailah pakaian kerja atau scrub yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan pemakaian masker 3 lapis. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemakaian penutup kepala atau head cap. Kemudian selanjutnya pelindung mata. Dilanjutkan dengan sarung tangan atau handscoon. Dan yang terakhir, gaun. Berikut ini adalah pemakaian APD level 2 yang baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemakaian APD tingkat 2, di mana pada kelompok dokter dan perawat dengan lokasi atau cakupan di ruang poliklinik, pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernafasan. Selain itu ada untuk dokter dan perawat yaitu di ruangan perawatan pasien COVID. Selain itu ada mengantarkan pasien ODP dan PDP COVID-19. Selain itu ada supir ambulan dengan lokasi di ambulan sendiri ketika membantu menaikkan dan menurunkan pasien ODP dan PDP COVID-19. Selain itu ada dokter, perawat, atau petugas laboran dengan lokasi pengambilan sampel non-pernapasan yang tidak menimbulkan aerosol. Selain itu dianalis. Selain itu ada radiografer dengan lokasi pemeriksaan pencitraan pada pasien ODP atau PDP atau konfirmasi COVID-19. Selain itu pada kelompok farmasi dengan lokasi bagian rawat jalan pasien demam. Selain itu untuk cleaning service yaitu pada saat membersihkan ruangan pasien COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait alat perlindungan diri level 3. Alat perlindungan diri level 3 memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada penutup kepala atau head cap, kemudian kacamata pelindung dan juga face shield untuk melindungi wajah. Kemudian yang ketiga menggunakan coverall atau gown dan juga apron. Kemudian yang keempat menggunakan masker N95 atau yang setara dengan itu. Kemudian yang kelima, menggunakan sarung tangan bedah karet yang steril dan sekali pakai. Kemudian yang terakhir, menggunakan boots atau sepatu karet dan juga pelindung sepatu. Alat ini diperuntukkan bagi tenaga medis yang diantaranya dokter, perawat, dokter gigi, perawat gigi, dan juga laboran. Nah, APD ini digunakan untuk
Yang pertama, ruangan prosedur dan tindakan operasi pada pasien ADP atau orang dalam pemantauan, PDP atau pasien dalam pengawasan, dan yang terakhir konfirmasi COVID-19. Yang kedua, digunakan untuk kegiatan yang menimbulkan aerosol. Nah, kegiatan itu pada pasien-pasien ODP, PDP, ataupun yang terkonfirmasi COVID-19 pula. Yang ketiga, pada kegiatan pemeriksaan gigi mulut, mata, dan juga THT. Yang keempat, pada ruang prosedur dan tindakan otopsi pasien ODP, PDP, dan juga yang terkonfirmasi COVID-19. Sebagai kesimpulan, APD digunakan di fasilitas layanan kesehatan untuk menciptakan penghalang antara petugas layanan kesehatan dan agen infeksius dari pasien, dan untuk mengurangi risiko penularan mikroorganisme dari petugas layanan kesehatan kepada pasien. Selain itu, APD juga dapat digunakan oleh keluarga atau pengunjung pasien, terutama jika mereka memberikan perawatan pada pasien secara langsung. Adapun tingkatan dari APD itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya dan didasarkan pada penilaian risiko potensi pajanan terhadap darah atau cairan tubuh atau agen infeksius. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.